Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Catur Nugroho. Berikut saya akan presentasikan hasil pekerjaan UTS yang sudah saya kerjakan terkait dengan Artificial Neural Network, Multi-Layer Perceptron, and Convolutional Neural Network. Ya, baik. Yang pertama untuk Artificial Neural Network adalah model pembelajaran mesin yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf biologis di otak manusia. Jaringan saraf biologis terdiri dari neuron yang saling terhubung dan mengirimkan sinyal listrik satu sama lain. ANN atau Artificial Neural Network ini meniru struktur dengan menggunakan unit pemrosesan informasi buatan yang disebut neuron buatan. Baik, di AN ini terdapat komponen utama, ada 4 komponen. Yang pertama neuron, yaitu unit dasar yang memproses informasi, kemudian ada beberapa lapisan, yang pertama input layer, kedua hidden layer, yang ketiga output layer. Kemudian yang ketiga ada bobot. Bobot adalah parameter yang disesuaikan selama pelatihan untuk mengoptimalkan output. Kemudian yang terakhir ada fungsi aktivasi, fungsi yang menentukan output neuron. Contohnya sigmoid, ReLU, nanti saya akan coba jelaskan untuk ReLU ini ada rumusnya. Kemudian untuk struktur dasar AAN ini ada 3 neuron. Yang pertama neuron, setiap neuron menerima input, mengalihkannya dengan bobot, menambahkan bias, dan menerapkannya pada fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Kemudian di lapisannya ada 3 lapisan, input layer, tempat data awal dimasukkan, kemudian hidden layer, satu atau lebih lapisan yang memproses data. Yang ketiga output layer, memberikan hasil akhir dari jaringan. Dan yang terakhir ilustrasi, diagram sederhana jaringan saraf dengan beberapa neuron. Kemudian lanjut untuk yang multi layer perceptron, MLP, definisinya adalah jenis AN dengan setidaknya satu hidden layer di antara input dan output, digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh perseptron tunggal. Arsitekturnya ada 3 sama, input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, ini untuk fungsi aktivasinya ada sigmoid, berikut rumusnya, kemudian ada ReLU atau Rectified Linear Unit, dan yang terakhir ada datam. Kemudian cara kerja MLP, yang pertama adalah dari prosesnya forward propagation, input diproses melalui setiap lapisan hingga menghasilkan output. Setiap lapisan menerapkan bobot dan fungsi aktivasi. Kemudian yang kedua ada back propagation, itu menghitung error. Dan yang kedua mengupdate bobot untuk meminimalkan error. Kemudian ada ilustrasinya diagram alur forward dan backward propagation. Kemudian yang terakhir Convolutional Neural Network atau CNN, ini definisinya jenis AN yang dirancang untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar menggunakan lapisan konvolusi untuk ekstraksi fitur. Komponen utamanya ada convolutional layer, kemudian polling layer, ada fully connected layer. Penggunaan umum, pengenalan gambar, video analisis, pemrosesan bahasa alami. Berikut ada struktur dasar CNN. Ada 3 layer, convolutional layer, ada polling layer, fully connected layer. Convolutional layer mengaplikasikan filter pada input untuk menghasilkan fitur maps. Deteksi fitur seperti tepi, sudut, dan tekstur. Kemudian yang kedua, polling layer mengurangi ukuran fitur maps. Contoh, max polling mengambil nilai maksimum di area tertentu. Mengurangi jumlah parameter dan komputasi. Ketiga, fully connected layer, yaitu setelah lapisan konvolusi dan polling, data di flatten menjadi vektor satu dimensi, menggunakan lapisan neural network standar untuk klasifikasi. Cara kerjanya, yang pertama ada proses convolution yang menggunakan fitur mendeteksi fitur pada input, polling, flatten, dan fully connected. Ilustrasinya diagram alur convolution, polling, dan fully connected. Contoh aplikasi ANN, MLP, dan CNN. Yang ANN adalah prediksi harga saham, pengenalan tulisan tangan. MLP, analisis sentimen pada teks, rekomendasi produk e-commerce. Kemudian yang CNN, contoh aplikasinya ada deteksi objek pada gambar, pengenalan wajah, dan segmentasi gambar medis. Sekian untuk paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.